Hari ini kita akan membahas tentang soal cerita tentang bilangan bulat negatif ya. Contoh 1. Suhu di kota A 25 derajat Celcius, sedangkan suhu di kota B minus 5 derajat Celcius. Berapa perbedaan suhu di kota A dan kota B? Oke. Perbedaan itu artinya selisih ya. Jadi selisih itu besar kurang kecil. Nah, yang A 25, B minus 5. Berarti ini lebih besar, ini lebih kecil kan? Jadi caranya adalah 25 dikurang minus 5. Ya, ingat ini. Min ketemu min begini nempel nih, berubah jadi plus. Jadinya 25 ditambah 5 sama dengan 30. Jadi, perbedaan suhu di kota A dan kota B adalah 30 derajat Celcius. Contoh kedua, suhu di Jakarta pada termometer menunjukkan 32 derajat Celcius. Pada saat itu, suhu di Tokyo ternyata 35 derajat Celcius di bawah suhu Jakarta. Berapa derajat suhu di Tokyo? Nah, Jakarta 32 derajat. Tokyo 35 derajat di bawah suhu Jakarta. Berarti dia lebih rendah ya. Berarti dikurang. Jadi caranya adalah 35 derajat dikurang 32 derajat dikurang 35. Kecil kurang besar berarti hasilnya minus 3 derajat. Jadi suhu di Tokyo adalah minus 3 derajat Celcius. Oke, contoh yang ketiga. Daerah A terletak 8 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan daerah B terletak 14 meter di bawah permukaan laut. Berapa meter selisih ketinggian daerah A dan B? Selisih sama seperti nomor 1 tadi, perbedaan besar kurang kecil. Oke, daerah A ini 8 meter di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut itu artinya negatif. Jadi ini minus 8, ini juga 14 meter di bawah permukaan laut. Berarti ini artinya minus 14. Yang lebih besar yang mana? Minus 8. Nah, jadi caranya adalah besar kurang kecil. Jadi minus 8 dikurang minus 14. Ingat ini, min nempel sama min, jadinya plus. Jadinya minus 8 ditambah 14. Utang 8 dibayar 14, berarti masih ada sisa. Sisa berapa? Sisa 6. Sisa itu berarti bukan min ya. Jadi, selisih ketinggian daerah A dan B adalah 6 meter. Oke, contoh berikutnya. Contoh yang keempat. Suhu mula-mula di dalam kulkas adalah minus 12 derajat Celcius. Karena listrik padam, suhu di dalam kulkas naik 1 derajat setiap 10 menit. Berapa suhu kulkas setelah padam selama 30 menit? Nah, oke. Kamu perhatikan dulu ya. Jadi mula-mula suhunya minus 12. Nah, kemudian karena listrik padam, suhunya naik. Kalau naik berarti diapain? Tambah ya. Jadi suhu mula-mula ini nanti ditambah karena naik ya. Nah, lihat nih. Setiap 10 menit itu dia naik 1 derajat. Yang ditanya setelah 30 menit. Nah, jadi kalau 10 menit itu naiknya 1 derajat, kalau 30 menit berapa? Tahu kan? Nah, jadi pertama kita tulis dulu suhu mula-mulanya, yaitu minus 12. Tulis minus 12. Nah, ini naik berarti tambah. Nah, ini yang dalam kurung nih, yang ditanyakan 30 menit kan? Yang dikasih tahu 10 menit. Nah, berarti yang ditanya dibagi yang diketahui, baru dikali derajatnya. Jadi ditambah dalam kurung 30 menit dibagi 10 menit kali 1 derajat. Oke ya. Ditanya dibagi yang diketahui gitu. Jadi minus 12 ditambah dalam kurung 30 menit dibagi 10 menit kali 1 derajat.
Jadinya minus 12 ditambah, nah ini 30 bagi 10 itu 3. 3 kali 1. Nah, jadinya minus 12 ditambah 3. Berapa nih? Utang 12 dibayar 3. Berarti masih punya utang 9. Minus 9. Jadi suhu kulkas setelah listrik padam selama 30 menit adalah minus 9 derajat Celcius. Oke. Kita lihat contoh soal yang kelima. Ya. Sebuah es batu dikeluarkan dari pendingin dan memiliki suhu minus 18 derajat Celcius. Es batu tersebut didiamkan di ruangan dan suhunya naik 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Berapa suhu es batu tersebut setelah didiamkan selama 4 menit? Oke, pahami dulu soalnya ya. Jadi pertama kamu harus tahu, mula-mula dia suhunya berapa? Oh ini, mula-mulanya ini minus 18. Nanti pertama tulis harus minus 18 dulu. Oke. Kemudian ini naik. Naik diapain? Tambah. Oke. Naik itu ditambah. Nah, ditanya bagi diketahui. Jadi nanti tambahnya 4 menit dibagi 2 menit kali 3 derajat. Seperti itu ya. Jadi yang mula-mula kita tulis dulu nih minus 18. Minus 18 naik berarti tambah kurung buka di 4 menit dibagi 2 menit kali 3 derajat. Seperti itu. Yang di dalam kurung kita kerjain dulu. 4 bagi 2 berarti 2. 2 dikali 3 berarti 6. Jadi minus 18 ditambah 6. Utang 18 dibayar 6. Masih punya utang 12 ya. Jadi jawabannya adalah minus 12. Jadi, suhu es batu setelah didiamkan 4 menit adalah minus 12 derajat Celcius. Oke. Kita lihat contoh nomor 6. Oke, mirip ya. Oke, kita baca dulu. Segelas kopi suhunya 44 derajat Celcius. Setelah dimasukkan ke dalam kulkas, mungkin biar dingin ya. Setelah dimasukkan ke dalam kulkas, suhu kopi turun 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Berapa suhu kopi setelah setengah jam? Oke, harus kita pahami dulu soal. Jadi harus tahu dulu mula-mula suhu dia berapa nih. Mula-mula 44 derajat. Jadi nanti yang harus pertama ditulis adalah 44 derajat itu. Harus tulis pertama kali. Kemudian apa nih suhunya? Kemudian turun. Turun diapain? Dikurang. Ya. Kalau naik ditambah, turun berarti dikurang. Nah, terus 3 derajat setiap 5 menit. Yang ditanya setengah jam. Setengah jam itu berapa menit? 30 menit ya. Jadi nanti dikurangnya dalam kurung 30 menit dibagi 5 menit kali 3 derajat. Tuh, oke. Nah, suhu mula-mula kita tulis 44 karena ini turun berarti dikurang kurung buka. Nah, ditanya per diketahui setengah jam 30 menit dibagi 5 menit kali 3 derajat. Ingat ya, menit bagi menit. Jangan menit bagi derajat, nggak nyambung. Oke? Jadi hasilnya yang di dalam kurung kita kerjakan dulu. 30 dibagi 5 adalah 6. 6 dikali 3 adalah 18. Jadi 44 dikurang 18 sama dengan berapa itu? 26. Jadi suhu kopi setelah setengah jam atau 30 menit adalah 26 derajat Celcius. Oke, nomor berikutnya. Contoh yang ketujuh. Sebuah pertandingan voli menetapkan aturan sebagai berikut. Pada setiap pertandingan tim yang menang akan mendapat 2 poin. Jika kalah minus 1 poin. Dan jika seri 0 poin.
Oke. Apabila tim A bermain sebanyak 12 kali dengan 6 kali menang dan 3 kali seri, berapa total poin tim A? Pahami lagi kalimatnya. Kalau menang, poinnya 2. Kalah, minus 1, seri, nilainya 0. Nah, dia bermain sebanyak 12 kali. Menangnya 6 kali, serinya 3 kali. Berarti yang kalah berapa kali? Tinggal dikurang kan? 12 kurang 6 kurang 3. Berarti kalahnya adalah 3 kali. Oke, jadi caranya adalah kita tentukan dulu nih yang sudah diketahui. Jadi total pertandingan ada 12 kali. Menangnya 6 kali. Seri 3 kali. Jadi yang kalah kita cari dulu, tinggal dikurang aja. 12 dikurang 6 tambah 3 ini. Jadi 12 dikurang 9 sama dengan 3. Ini ngerti ya? Dia mainnya semuanya 12 kali, menang 6 kali, seri 3 kali, ya berarti kalahnya 3 kali. Begitu baru kita hitung poinnya, poin yang didapat berapa. Nah, kita lihat aturannya tadi nih. Menang itu poinnya 2, kalah minus 1, seri 0. Nah, tinggal kita hitung aja, kita jumlahkan. Nah, menangnya 6 kali. Ini ya, kalau menang nilainya 2 berarti 6 kali 2 tambah. Nah, ini tadi seri ya. Seri ini kan 3 kali. Serinya itu nilai, kalau seri nilainya 0. Jadi 3 kali 0. Terus ini yang kalah nih. Kalahnya 3 kali. Kalau kalah nilainya minus 1. Jadinya 3 dikali minus 1. Kita hitung. 6 kali 2, 12. 3 kali 0, 0. 3 kali min 1, ingat positif dikali negatif, hasilnya negatif ya. Jadi minus 3. Nah, 12 tambah 0, 12. Plus ketemu min ini jadi min ya. Jadi 12 dikurang 3 sama dengan 9. Jadi total poin tim A adalah 9 poin. Oke, masih ada satu contoh lagi. Contoh yang terakhir, contoh ke-8. Oke, kita baca dulu. Dalam suatu ujian ditentukan penilaiannya sebagai berikut. Jika jawaban benar, nilainya 4. Jawaban salah, nilainya minus 1. Dan jika tidak dijawab, nilainya 0. Dari 40 soal ujian, Andi hanya dapat menjawab 35 soal dan 28 soal diantaranya dijawab benar. Berapa nilai yang diperoleh Andi? Oke, soal cerita panjang begini harus dipahami dulu ya. Oke, ada aturan-aturan seperti tadi nih. Kalau benar nilainya 4, salah nilainya minus 1, dan jika tidak dijawab nilainya 0. Oke, kita harus tulis dulu yang sudah diketahui di situ ada apa aja. Nah, pertama jumlah soal ini ada 40 soal. Oke. Nah, kemudian dia hanya menjawab 35 soal. Jadi yang dijawab 35 soal, otomatis yang tidak dijawab berapa? Ya tinggal 40 dikurang 35, berarti ada 5 soal yang tidak dijawab, ya kan? Ngerti ini ya? Jumlah soal ada 40. Nah, dijawab 35, berarti tidak dijawab 40 kurang 35 yaitu 5. Nah, yang benar dijawab benar 28 soal, berarti yang dijawab salah berapa? Ya tinggal 35 dikurang 28 sama dengan 7 soal, karena tadi dia cuma menjawab 35 soal. Nah, yang benar ada 28 soal, berarti yang salah 35 dikurang 28 sama dengan 7 soal. Nah, ini harus tahu dulu nih. Pokoknya jumlah soal berapa, yang dijawab benar berapa, salah berapa, tidak dijawab berapa. Ini pertama harus didata dulu, harus tahu. Kemudian kita ikutin aturannya. Benar nilainya 4, salah nilainya minus 1, dan tidak dijawab nilainya 0. Baru kita hitung. Oke. Ya, benarnya 28 soal. Kalau benar nilainya 4, berarti 28 kali 4. Oke. Ini yang salah 7 soal.
Kalau salah nilainya minus 1, berarti 7 kali minus 1. Nah, ini yang 5 itu adalah yang tidak dijawab. Yang tidak dijawab 5 soal. Kalau tidak dijawab nilainya 0. Berarti 5 kali 0. Kita hitung. 28 kali 4 sama dengan 112. 7 kali minus 1 sama dengan minus 7. 5 kali 0 sama dengan 0. Oke, 112 dikurang 7 sama dengan 105. Jadi, nilai yang diperoleh Andi adalah 105. Oke, demikian anak-anak soal cerita tentang bilangan bulat ya. Kalau masih belum mengerti, diputar kembali videonya sampai mengerti. Dan setelah ini, seperti biasa, Bapak akan kasih soal latihan yang harus kalian kerjakan dan dikumpul. Oke, sekian. Terima kasih.